Prof, sebelum menutup perbincangan podcast Tanya Sejarah kali ini, Prof melihat bagaimana masa depan dunia Arab ke depan itu, Prof? Ya, saya menyebutkan di pidato itu ya, ke depan sepertinya terutama perkembangan politiknya ya tidak akan tunggal, sepertinya ya beragam. Yang Arab Barat ada kecenderungan itu lebih kuat potensi untuk membangun demokrasi yang mapan, entah demokrasinya liberal, agak liberal begitu, atau demokrasi yang semi post-Islamis begitu, yang warnanya agak keislaman. Tapi faktanya yang menang memang di Tunisia itu Hizbun Nahdoh tadinya ya, meskipun kemudian diganti itu ya semacam PKS-nya sini, tetapi PKS yang lebih tanda petik lebih liberal begitu ya, lebih longgar begitu. Di Maroko pemenangnya juga sama, Hizbul Adalah Watannya ya. Itu Sa'duddin Al-Uthmani, saya pernah ya ketemu sebentar Sa'duddin Al-Uthmani ini. Terus kemudian di Mesir itu di aliran Sungai Nil itu terdiri dari Sudan Selatan tidak saya masukkan ya, Sudan saja, Sudan dan kemudian Mesir. Kemudian ini ada kecenderungan kuat ya kembali ke otoritarian. Kalau lihat trennya begitu, dan ini sebetulnya sangat naif ya, karena wilayah ini sering jadi perhatian luas dunia, tapi mereka kembali menjadi otoritarian dan tidak ada perlawanan dari masyarakat sipil, karena prosesnya tidak mudah juga begitu ya. Kemudian di Arab Teluk ada kecenderungan ya 6 negara yang kaya raya, negara kecil-kecil tapi sangat glamor begitu. Ini ya kecenderungannya memang mereka akan membuka lebih liberal, cenderung lebih melakukan liberalisasi dalam ekonomi, juga mungkin dalam kebudayaan dan keagamaan, tetapi cenderung sangat akan memperkuat otoritarianisme. Jadi tertutup secara politik, tetapi sangat terbuka secara ekonomi dan kebudayaan dan lain sebagainya. Ada tren yang kuat di Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat, Kuwait, kemudian di mana satu lagi Oman, Kesultanan Oman. Ada kecenderungan ini ya, secara umum ya di dunia, meskipun antara satu kerajaan dan kerajaan yang lainnya ini masih ada keragamannya ya. Kemudian itu terus kemudian yang terakhir itu di Levant, atau kadang disebut bulan sabit subur, Al-Hilal Al-Qasib, atau kadang disebut Arab Timur, tepatnya Arab Timur Laut Tengah. Itu agak mengerikan memang. Kenapa itu? Kan tensi sektariannya luar biasa, dan saya melihat para Timur Tengah itu ya di sini ini ya. Di samping mereka mempertemukan etnis besar dengan sejarah yang mentereng ya, seperti Persia itu betul. Bangsa sangat superpower klasiknya ya. Turki juga pernah menguasai dunia ya. Betul. Lihat gelar sultan-sultannya itu penguasa 2 samudra begitu ya. Penguasa Khadimul Haramain, gelar Khadimul Haramain Asy-Syarifain yang dipakai oleh raja-raja di Arab Saudi itu hanya sejumput atau sebagian kecil dari gelar yang digunakan oleh Sultan-Sultan Utsmaniyah ya, Malikul Bahrain. Panjang, saya dulu hafal itu gelarnya itu sampai mungkin kalau ditulis ya bisa 5 baris, belum 5 baris nggak cukup ya. Panjang banget itu, bro. Panjang sekali gelarnya ya, itu penguasa Rum. Romawi kan wilayah besar ya, peradaban kuno ya, Malikur Rum. Itu kita kalau baca gelarnya itu bisa ngeri juga ya. Nah, di Arab Timur ini memang tensi sektariannya sangat kuat, perjumpaan etnis besar ya antara Arab, karena itu pintu gerbangnya Arab dengan Persia, pintu gerbangnya Arab dengan Turkish
pintu gerbangnya Arab dengan Kurdi dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan ya. Ya, Rentan lah Prof istilahnya ya Prof ya. Ya, yang paling rentan, meskipun di tempat lain juga ada yang rentan seperti misalnya di Libya, di Arab Barat itu, di Libya yang sampai sekarang belum jelas nasibnya, karena Gaddafi itu sama sekali tidak mengajarkan rakyatnya untuk berdemokrasi, meskipun demokrasi lipstick lah gitu ya. Pak Harto masih lumayan lah, ada pemilu apa begitu. Ini ya. Gaddafi lebih parah ya. Ya, demokrasi gincu. Ya, sistemnya jamahiriyah, dia menolak pilihan dan lain sebagainya, karena menurut dia adalah itu sistem sosialisme Islam, ya, yang dia sebut sebagai ideologi ketiga ketika lagi benturan ideologi sosialisme dan kapitalisme lagi kuat-kuatnya, dia memberi nama negaranya sebagai Asy'ariyah Jamahiriyah, sosialisme. Menarik juga itu sosialisme Islam itu. Jadi ya, tapi prakteknya ya enggak, istilahnya itu kayak itu kan langsung keinget Prof. Keinget kayak sosialisme komunis kan gitu loh. Jadi kayak ada cabang madhab lagi gitu. Iya. Dalam praktiknya sama-sama tiran deh. Iya. Ya, meskipun itu harus diingat bahwa Gaddafi jasanya besar dan rakyat merindukan Gaddafi, meskipun ya kurang ajarnya luar biasa, sombongnya luar biasa, tapi rakyat di bawah Gaddafi itu makmur. Betul. Sampai orang menikah itu dibiayai oleh negara. Sampai segitunya Prof ya? Ya, kalau nikahnya Mas Ramadan kan gampang. Seperangkat alat sholat, seperangkat alat sitar, udah bisa mas kawin kan bisa. Kalau di sana nggak mungkin kan, itu yang namanya nikah itu kan harus mafrushah, rumah itu harus lengkap semuanya. Kemudian yang paling mahal itu syahrul asalnya. Katakan 3 bulan harus di Paris atau di mana, di London atau di mana untuk bulan madu, itu harus dibiayai kan. Nah, semua itu dibiayai oleh negara pada masa Gaddafi. Jadi ngeri juga itu ya. Harus bernasib seperti itu. Iya sih Prof, itu related banget dengan kalau waktu pas ngaji dulu itu kan mahar sekian. Jadi banyak kalau di Arab itu banyak orang pemuda yang nggak bisa nikah itu karena memang ternyata biayanya kosnya mahal banget itu. Banyak di negara Arab yang demikian, tapi tidak di Libya zaman Gaddafi. Oke. Itu aja sih Prof sebenarnya. Ya, oke. Terima kasih Prof sudah bergabung dan berkenan gabung di podcast Tanah Sejarah. Saya terima kasih banget sudah jenengan sudah menyempatkan waktunya itu Prof. Oke. Oke Prof. Terima kasih semua ke pemirsa ya. Terima kasih. Oke. Kalau ada salah mohon diluruskan ya. Oke Prof. Terima kasih Prof atas waktunya dan sampai jumpa di obrolan seri podcast saja Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.